Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu, edisi Sabtu, 6 Februari 2021, yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan ikut berempati terhadap warga Kalimantan Selatan yang terkena dampak banjir, di mana ada ratusan paket bantuan yang diserahkan. Ratusan paket bantuan yang diserahkan kepada warga Kalimantan Selatan yang terkena dampak banjir merupakan hasil gabungan dari pemerintah daerah, donasi para donatur, dan sumbangan lainnya. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah ikut prihatin atas musibah banjir yang melanda masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan beban dan dapat memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wabu menambahkan, selain diserahkan langsung kepada warga yang menjadi korban maupun yang terdampak, juga diserahkan kepada Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Beri Nahdian Furkon, Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, dan Komandan Pangkalan TNI AU Samsudinur, Kolonel PNBM Taufik Arats. Selain itu, Wabub juga mengucapkan terima kasih khususnya bagi para donatur yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk para korban, dan semoga dapat menjadi ladang pahala dan bekal kebaikan para donatur. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di pendopo rumah jabatan, Bupati Seruyan Yul Haidir secara virtual melantik dan mengambil sumpah janji jabatan terhadap 20 orang pejabat fungsional. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi aparatur sipil negara adalah hal yang biasa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyegaran dan penempatan kerja baru bagi ASN yang bersangkutan, di mana dalam prosesnya telah melewati aturan dan mekanisme yang berlaku. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, adapun pejabat yang telah diambil sumpah janjinya berjumlah 20 orang, di mana nantinya akan menduduki jabatan yang baru dan suasana yang berbeda, serta kepada yang bersangkutan supaya dapat menjalankan tugas yang dibebankan dengan baik. Bupati berharap kepada para pejabat yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan baik pada instansi yang ditempatkan, dapat bersama-sama membangun birokrasi dan lebih bertanggung jawab kepada tugasnya masing-masing. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus dapat kembali ditingkatkan, walaupun saat ini situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, tentunya tidak membuat setiap aparatur sipil negara malas dalam bekerja, sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur membacakan sambutan Bupati Seruyan pada kegiatan Forum Konsultasi Publik, rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Konsultasi Publik Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 merupakan kewajiban bagi semua unsur terkait, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja daerah. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Jainuddin Nur mengatakan, untuk penyusunannya sendiri berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. PLH Sekda menambahkan, perubahan RPJMD memperhatikan beberapa aspek, yaitu terjadinya wabah COVID-19 berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga pada sektor sosial, ekonomi, dan keuangan, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodekasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan, Keputusan Mendagri Nomor 0503708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan, serta peraturan dan keputusan terkait lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mewakili Bupati Seruyan secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Seruyan tahun 2022 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Sebagai titik awal proses pelaksanaan visi dan misi Bupati Seruyan di tahun 2022 dan sekaligus forum untuk menampung aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat dari bawah. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mengatakan, rancangan awal RKPD tetap berpedoman pada RPJMD yang dalam proses penyusunannya. Telah dilakukan pembahasan dengan seluruh unsur-unsur terkait, dan dalam rencana penyusunan RKPD ini mengundang semua pihak, namun dikarenakan pandemi COVID-19 masih berlangsung, tamu yang diundang terbatas dan selebihnya hadir melalui. Menurutnya, sesuai dengan fokus dan tema pembangunan RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023, untuk tahun 2022 tetap menekankan pada pemantapan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, di mana prioritasnya adalah optimalisasi reformasi birokrasi, menguatkan percepatan pengurangan kemiskinan, pembangunan wilayah berkelanjutan, serta percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, rancangan awal RKPD tahun 2022 akan menjadi dasar atau koridor yang jelas pada saat musrenbang tingkat kecamatan, yang tentunya dapat disesuaikan dengan tema pembangunan di tahun 2022. Tim Liputan Seruyan TV. Untuk pelantikan maupun pemberhentian setiap aparatur sipil negara memang merupakan hak dari kepala daerah. Namun pihak DPRD menyarankan agar Baperjakat dapat lebih difungsikan, sehingga setiap keputusan yang dilakukan tidak menyalahi aturan. Pelantikan seorang aparatur sipil negara memang sering dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan. Tidak lain adalah untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada pada pemerintahan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Bejo Rianto mengatakan, memang untuk pelantikan setiap ASN sudah menjadi hak istimewa dari seorang kepala daerah yang diatur dalam undang-undang. Namun alangkah baiknya apabila Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan difungsikan secara maksimal, agar ada senjang waktu bagi setiap ASN saat akan dilantik. Menurutnya, memang tidak salah apabila kepala daerah melakukan pelantikan dalam senjang waktu yang berdekatan. Namun akan sangat baik apabila pelantikan dilakukan per 3 bulan atau dalam kurun waktu 6 bulan sekali. Karena dikhawatirkan jika pelantikan yang dilakukan terlalu sering, ASN tidak dapat bekerja maksimal pada instansi yang telah ditetapkan atau ditempatkan. Baperjakat pemerintah daerah itu difungsikan, gitu kan, sehingga ada jadwal, ada senjang waktu antara pelantikan itu ada aturannya. Jadi bukan harus semaunya, semena-mena, itu sebenarnya tidak dianjurkan juga. Tapi kadang ada juga larangan jangan teman itu. Artinya itu memang hak prerogatifnya bupati. Kapanpun akan melantik seseorang, kapanpun akan menempatkan seseorang, tentunya yang mengetahui itu adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah. Jadi, cuma alangkah lebih baiknya kalau sistemnya itu diatur, kada harus setiap minggu, gitu. Paling kada ya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Yang jadi persoalan karena ini sistem yang ada di pemerintahan daerah itu, sistem kerjanya. Apa kalau
harus diatur setiap minggu. Kadang-kadang baru ditempatkan setiap minggu, minggu depan pindah. Artinya yang bersangkutan itu belum sempat bekerja. Bejo Rianto menambahkan, pelantikan terlalu sering dilakukan juga dikhawatirkan program yang ada pada sebuah instansi tidak dapat berjalan maksimal. Karena belum 2-3 bulan bekerja yang bersangkutan kembali dipindah tugaskan. Makanya pejabat yang baru saja saya Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan meminta pemerintah daerah Kabupaten Seruyan agar sekolah yang ada pada desa terpencil supaya tidak ditutup atau dihapus, melainkan agar sekolah di tempat tersebut dapat lebih dioptimalkan. Untuk sekolah yang ada pada kecamatan di daerah pemilihan 3 khususnya, saat ini masih jauh dari kesempurnaan karena jumlah murid yang sedikit dan tenaga pendidik yang kurang menjadi faktor utama. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Atinita, mengatakan, setiap sekolah yang ada pada kecamatan di Dapil 3 khususnya di desa terpencil sangat kekurangan tenaga pendidik. Bahkan ada pada salah satu desa yang tenaga pendidiknya tidak memadai. Salah satunya di desa Tumbang Sepan ada peserta didik yang rela harus ke sekolah ke desa lain, karena menyesuaikan dengan mata pelajaran yang sesuai. Atinita menambahkan, bahkan yang paling miris pada desa Tumbang Hentas, sekolah negerinya akan ditutup, karena tidak adanya tenaga pendidik di desa tersebut, sehingga semua peserta didik yang ada dijadikan satu sekolahnya, yaitu pada desa Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun. Guru negerinya, bahkan yang guru honornya juga, katakan kayak salah satu contoh lah, kayak Tumbang Sepan. Nah, karena masalah pendidikan ini kan kita nggak peduli yang di kota atau di desanya, yang sedikit atau yang banyak, karena mereka juga perlu pendidikan. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada aturan bahwa untuk murid yang sedikit, mereka seakan-akan tidak berhak untuk mendapatkan guru negeri, itu yang terjadi. Nah, jadi kayak di Tumbang Sepan itu kan jujur aja dari tenaga kesehatan tidak ada, tenaga pendidiknya yang ada hanya honor itu ada 1 orang. Jadi ada muridnya ada. Nah, cuman iya pengaruh karena memang guru itu tidak ada yang sudah kelas 4, kelas 5, mereka akhirnya berpindah ke tempat lain. Nah, jadi itu dampak karena guru negerinya tadi tidak ada. Nah, pindah ke tempat lain itu maksudnya gimana? Anak didik yang ada di Tumbang Sepan ini salah satu contohnya, karena memang gurunya tidak memadai di situ, dia pindah ke desa lain. Nah, iya, karena dia mau mengejar kelas 4 SD atau kelas 5 SD tadi kan, karena di desa Tumbang Sepan salah satu contohnya tidak ada gurunya kan. Nah, otomatis mereka mengejar yang dimana yang ada guru negerinya. Untuk itu, pihaknya mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat menindaklanjuti hal tersebut. Lebih baik sekolah yang ada di desa Tumbang Hentas dapat dioptimalkan daripada ditutup, karena dapat menambah beban keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan akan membantu peningkatan pendidikan para bidan yang ada, agar memudahkan pendataan minimal bidan terdaftar pada Ikatan Bidan Indonesia. Terkait dengan pembiayaan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas bagi para bidan yang pendidikannya masih diploma 3, pada tahun 2026 nanti minimal harus diploma 4 atau sarjana 1, dan harus menyelesaikan profesi kebidanan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Mahdinian Syah mengatakan, dukungan dari pemerintah daerah sampai saat ini sudah cukup baik. Hanya saja bagaimana nanti pihaknya akan menyesuaikan izin belajar agar tidak mengganggu pelayanan di tempat yang bersangkutan. Tentunya koordinasi dan komunikasi sudah dilakukan dengan pengurus Ikatan Bidan Indonesia wilayah Seruyan. Mahdinian Syah menambahkan, bagi seluruh bidan yang ingin melanjutkan pendidikan paling tidak terdaftar pada IBI, sehingga nantinya pihak organisasi dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah terkait dengan jumlah bidan yang mendaftar dan perkiraan jumlah biaya yang diperlukan selama pendidikan. Terkait dengan
pembiayaan adanya rencana peningkatan kualitas dan kuantitas para bidan yang pendidikannya di 3 minimal di 3 sekarang, yang pada akhirnya pada tahun 2026 nanti mereka minimal diploma 4 atau 1, bahkan mungkin sudah ada yang S2, karena pada saat ini sudah ada beberapa bidan kita yang pendidikan di 4 kebidanan tapi belum mengambil profesi. Nah, dukungan pemerintah daerah insya Allah ada. Nah, tinggal bagaimana kami merencanakan dengan sebaik-baiknya agar mereka nanti kalau mereka tugas belajar kan tidak mengganggu pelayanan secara langsung. Selanjutnya, apabila langkah ini tidak segera dilakukan, dikhawatirkan daerah ini akan tertinggal dengan kabupaten lain. Dan pendidikan ini memang diwajibkan agar dapat memberikan pelayanan yang baik nantinya, sehingga angka kematian dan ibu melahirkan dapat lebih terkontrol. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kurir bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.